Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Rafi. Selamat siang Pak Mintadi. Terima kasih diterima kembali di SMK 11. Dan mohon maaf, mohon izin tentunya mengganggu aktivitas Pak Rafi dan Pak ini mengajar. Jadi mohon izin Pak, terkait dengan kegiatan PI IMA ini adalah sekali lagi melakukan proses pendampingan bagaimana Pak Didin dalam menyusun program-program yang didapat pada murid. Sebelumnya mungkin kemarin sudah melakukan observasi terkait proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Didin. Mohon izin Pak, untuk saat ini kita melakukan interview atau semacam percakapan yang berbasis coaching yang nanti akan dilakukan oleh Pak Didin terkait dengan proses pembelajaran yang kemarin telah Pak Sahid Pak Rasyid Pak. Jadi mohon maaf, mohon izin, ini bukan tujuannya mengawasi, mengintervensi atau melihat, tidak. Tapi di sini lebih banyak kita sharing, kita lebih banyak menggali potensi yang Pak Rasyid miliki. Dan tentunya ini nanti kita melatih Pak, karena kita perlu berlatih. Saya pun juga akan berlatih kayak ini, bagaimana kita itu meng-coaching, menggali, bukan mendominasi, menilai atau mengawasi. Monggo waktu dan sepenuhnya saya sampaikan, saya serahkan ke Pak Ibu. Monggo dijelaskan tujuannya ini terkait apa observasinya apa. Silakan. Terima kasih Bu atas sambutannya. Telah berkunjung lagi ke sekolah kami itu alhamdulillah terima kasih dalam keadaan sehat semuanya. Ya, maupun tujuan PI 5 tahun ini yaitu saya akan merefleksikan atau meng-coaching mengenai proses pembelajaran kemarin bersama kita. Gimana kondisi Pak Rasyid hari ini? Apa nih kira-kira perasaan Bapak setelah kita melakukan, saya melakukan observasi gitu pada saat selama ini mereka masih berpedoman pada pembelajaran itu masih kalau tidak materi yang sudah disampaikan itu saja. Nah, jadi kita yang namanya lebih kepada pengembangannya pada mata pelajaran materi yang diberikan, kemudian untuk diperoleh lebih banyak lagi pembelajaran tersebut, bukan hanya sekedar satu saja atau mungkin yang materi yang sudah diberikan mungkin sudah diulang lagi atau mungkin dikembangkan untuk bisa melatih bahwasanya anak ini perlu ada peningkatan perkembangan. Kita lihat dari tujuan pembelajaran kita yang saya observasi itu mengenai pembelajaran bagaimana untuk memahami gambar kerja dan nantinya akan diaplikasikan dalam penambungan suatu bidang kerja dengan berbagai posisi yang tentunya seperti ini. Dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak berikan atau proses pembelajaran yang Bapak berikan, itu kira-kira hal-hal apa yang Bapak masih anggap masih kurang yang perlu akan ditingkatkan? Yang masih perlu ditingkatkan dari tadi itu menggunakan lista dan penggaris tersebut yang diberikan pensiunnya. Jadi kalau misalkan membuat sampingan garis yang harusnya ini menjadi satu kesatuan itu sebaiknya dia harus memperhatikan terusan dan kesatuan daripada sumber yang dibuat pertama. Nah, dari gambar pertama itu kita ini mengambil gambar pandangan depan dan pandangan atas. Untuk posisi di mana pengawasan itu hanya dibutuhkan pandangan depan dan pandangan atas saja. Jadi sumbernya ini harus dilihat seberapa banyak pada saat menarik garis untuk kita ke atas. Dia harus berpedoman pada sumber vertikalnya juga, sehingga dia tidak menjadi jauh membuat posisi garis hubungannya
proyeksi dari pandangan kita dengan identifikasi. Jadi yang perlu diingatkan pemahaman murid terhadap penggunaan media gambar terhadap sumbu-sumbu garis yang menggaris yang akan diterapkan nanti. Terus kira-kira dari itu tadi hal yang harus dilakukan apa upaya Pak Nasib dalam meningkatkan proses itu tadi penggunaan media gambarnya itu apa yang Jadi garis kertas gambarnya ini tentunya yang kami sudah sampaikan ini dan untuk membuat garis proyeksi itu harus betul-betul tidak lulus terhadap gambar kerja sehingga nanti pada saat meninggalkan dalam depan atau pembangunan asli itu memang lurus dan tegaknya itu terbaca dengan baik sehingga dia tidak melenceng dari ukuran yang sebenarnya yang aslinya pada saat itu kalau misalkan di pengenalan itu tidak terlalu jauh meningkat karena itu kalau misalkan tebalan yang diambil yang didapat itu misalkan dia panjangnya 200 mili. Nah, pada saat itu kalau itu dengan gambarnya itu persis dengan 200 mili yang digambarkan sesuai dengan proyeksinya tadi dengan sumbu bukan pada pembesaran atau pembentukan dari skalanya, dan skalanya itu. Kesulitan atau hambatan menurut kita ini terhadap pemahaman terhadap sumbu atau garis budaya kerja gambar. Nah, mereka tadi sih hambatan tadi yang sudah kita buat dalam muncul garis otonominya itu otonomi ini kadang-kadang bisa muncul dari garis yang ataupun mungkin dia masih berpikir bahwa kiri dan satu senti itu kayaknya nggak apa sih ya. Jadi berpikir 1 senti atau 10 mili itu yang mana padahal pada dasarnya sama. Jadi ibaratnya belum terbiasa ukuran mili. Nah, sudah kita ingatkan kembali supaya itu mungkin untuk operasinya juga pasti dimulai dari milimeter aja atau mikro. Itu kalau di teorinya ya Pak. Nah kalau di prakteknya yang sudah dilakukan itu nanti hal-hal tersebut tadi berkaitan dengan kegiatan yang dimana ya? Kita ini ada dua tahapan itu dengan plat yang akan bersambung ataupun yang sudah beraca tanda tangan gambar itu mau sambungan posisi 1D atau 2D ataupun 1F ataupun 2F itu tentunya harus diberikan sedikit dalam pemotongan dengan menggunakan gerenda potong itu. Jadi pada saat nanti setelah itu ada lebihnya sedikit itu nanti bisa digerenda kembali sampai ukuran benar-benar ukuran yang diinginkan. Jadi ibaratnya meskipun lebih tidak masalah, dan masalah bisa bikin dari. Nah kalau yang itu kan kalau pulang lagi Kita kerugian bahan juga. kita juga ketepatan anak dalam pemotongan. Jadi penekanannya dalam pemahaman teknologi dan usahakan memotong bahan dilebihkan yang berapa diri kekurangan dari gambar yang diinginkan. Nah kemudian nantinya tentunya pada saat digambarkan di pandangan atas itu nanti ada pembentukan groove namanya. Pembentukan groove itu yang kita ingin predikkan ada yang paling mudah dan bisa dibuat ke tengah itu berbentuk V bentuknya. Jadi dua part yang kita mau ini itu harus ada yang namanya pembentukan groove dulu. Jadi pembentukan groove-nya dengan sudut 30 derajat satu sisi dan sisi lainnya itu 30 derajat. Terus kalau kesulitan hambatan saat melakukan kegiatan waktu kuliahnya. Nah, yang masih ada hambatan sedikit dalam proses dia menggerinda dengan secara perlahan. Nah, keinginan kan anak-anak ini inginnya
dia merasa sudah cukup. Ada juga yang tidak dorong pada alat ukur yang bisa menunjukkan bahwa itu sudutnya sudah 30 atau 60 derajat. Nah, kita gunakan alat ukur untuk menentukan sudutnya supaya kedua pot yang akan bersambung sebelum disambung itu sudah ditutup dulu sudutnya sepanjang lidah yang dibuat. Jadi mengukur sudutnya pakai Ada alat ukur busur sudut, busur sudut gitu, busur sudut. ya, ya Pak, yang bisa kita dapat dari kesimpulan kelebihan dan kekurangan yang harus ditingkatkan ya. Kira-kira Pak Nasib proses pembelajaran kemarin atau saat itu observasi itu kalau diskalakan satu dari 1 sampai 10 itu sudah di posisi berapa ya? Kalau jadi kita pengembangan di kota memang siswa itu rata-rata di 6 sampai 7 masih, karena harus ada ditunjukkan lagi ulang secara praktek, dan itu pun kalau misalkan masih ya mereka masih belum pasti orang dulu pasti dia akan bertanya ulang lagi. Nah caranya anak kita ini harus ditingkatkan tentunya supaya pada saat kita sampaikan itu langsung bisa didengarkan dengan baik. Kita menyampaikan itu hari itu betul ingat. Dan adakah bukan juga teman atau candili yang berperan untuk meningkatkan proses ini? Ada yang itu berhitungan Nah, untuk tentunya dengan rekan kerja selain di yang mengajar masa juga di jurusan lain juga ada lain, karena ini berhubungan dengan jamaah tadi secara umum pasti semua jurusan ini masih ada banyak yang akan menjadi sih. Nah ini yang hanya perlu dipikirkan adalah proses menggambar itu karena dia harus betul-betul dengan perasaan menggambar itu dengan perasaan. Kalau misalkan mengambil dari saja sekali itu kadang-kadang nyambungnya berulang atau dia membuat dari sepanjang itu berkali-kali. Maksudnya cukup sekali dulu sudah pasti dari Tuhannya, barulah dia nanti kalau sudah jadi baru dikembangkan. Nah, ditebalkan dan dibenarkan. kita itu digunakan siapa yang untuk berjalan proses belajar itu kita ya harapan ke depan ini kalau di belakang skala tadi Bapak ingin meningkatkan di nilai skala berapa? Target ke depannya itu mungkin sementara tunggu sampai apa ya, dan kalau seandainya nanti anak itu bisa lebih banyak lagi bukan pada dengan keinginan sendiri atau mandirinya dia melakukan pengaruh. Kalau misalkan cukup hanya di pembelajaran TK saja atau di rumah saja dan di rumah tidak pernah mau berubah, itu mungkin akan lambat juga ya. sehingga Untuk memahami ya Bapak diberikan ada mungkin internal ada anak itu sendiri untuk bisa di karena motivasi kuatnya di rumah dia di luar sekolah gitu. dan juga pendidikan negara selama kalian berada di manapun, kalau misalkan ada berpikir sedikit ini bangunan ataupun berdiri ataupun apa itu tidak usah atau sendirinya menjadi dengan pandangan mata satu sendiri. Ya targetnya mungkin bisa dianggap 7 sampai 8. Kira kapan Bapak mulai eksekusi untuk menargetkan Ini saya akan untuk elemen yang pembelajaran yang ada di dalam tiga di dalam itu bisa diperhatikan dan juga dengan tulis itu kan ada harus disampaikan dalam bentuk pembelajarannya ototek. Nah jadi kita ajarkan karena kita masih belum bisa komputer di kelas dan di ruang komputer sendiri, sehingga kita harus mempraktekkan nanti dicoba di laptop dulu yang di depan langsung dan teman-temannya bisa melihat apa yang masih di lapangan di mana seperti itu ya berupa tambahan ya media buat memaksimalkan fungsi gambar supaya itu merasa nyaman bahwa gambar itu tidak sulit sebenarnya dengan menggunakan AutoCAD ataupun dengan menggunakan media belajar gambar di aplikasi tersebut. Anak itu lebih cepat mau berpikirnya untuk membuat suatu desain karena tampilannya jadi susah. Nah ini sudah mengatur jadi susah.
ya mungkin kita dari cerita hari ini saya menyampaikan beberapa hal-hal tindakan dan action yang dilakukan. Harapannya dari proses coaching ini ada perubahan yang dari Bapak sendiri dan Bapak bisa meningkatkan kembali bagaimana proses pembelajaran sesuai dengan target. Artinya untuk memastikan kegiatan pembelajaran yang lebih berkualitas dan berbaik. Ya, harapannya ya. Setiap kali anak itu berada di kelas itu tidak berpikir yang lain dan kondisi juga sehat dan bisa menenangkan diri. Nah itu berpikir supaya konsentrasi itu bisa memperfokus dan ya mungkin untuk kita terima kasih nanti hal yang berkaitan dengan perkembangan di proses kegiatan ini mungkin bisa kita diskusikan selanjutnya. Terima kasih Pak Nusir. Matur suwun Pak Rasid, terima kasih Pak Mudin, luar biasa sekali. Pak Rasid sebenarnya mungkin ini sudah sering Pak Rasid dan Pak Mudin melakukan ngobrol bincang-bincang terkait proses pembelajaran kita. Ini tadi di pembandingan ini kegiatan-kegiatan di pembelajaran ini dilatih kembali Pak, pembicaraan itu yang terstruktur, yang berbasis coaching, yang intinya sesama teman tidak saling membuli, menghina, tapi menjalani. Kalau ini tadi kan saya dengarkan percakapannya Pak Mutazim tadi melakukan refleksi pasca itu adalah kami tadi berusaha menggali. Jadi semua keluarga dari Bapak Menko, saya kemarin melakukan pembelajaran seperti ini. Ternyata kondisinya anak itu kemampuannya segini, ya Pak Mutazim tadi. Apa nih keinginan Bapak untuk meningkatkan lagi agar tercapai dengan secara teoritis dan sebagainya. Kemudian solusi mungkin dari Bapak, saya ingin kedepannya seperti itu. Kemudian dikasih skala nih, kira-kira Bapak area pengembangan dari Bapak tadi sampai di prosesnya di berapa skala 1 sampai 10 itu mencoba ditawarkan oleh Pak. Jadi yang sebenarnya menggali Bapak dan yang biasa Bapak tadi sangat dengan tulusnya gitu ya jawab pertanyaannya Pak, aku menjawab mengeksplor apa yang Bapak alami gitu kan, sampai sehalnya tadi solusinya, sampai terakhir tadi ditanya harapannya, sampai dengan timeline-nya kapan nih secepatnya mau dilakukan untuk bisa mencapai target. Luar biasa. Natural kan tadi nggak ada skrip, saya lihat juga nggak ada skrip, nggak ada masa, jadi kita ketemunya baru aja gitu ya. Karena kita kan melanjutkan yang kemarin ya. Harapannya Pak Rasid ini juga untuk pembelajaran, saya juga belajar ini Pak, oleh pembelajaran. Suatu saat nanti Bapak dikasih tugas oleh kepala sekolah untuk menjadi observer pembelajaran teman yang lain di kelas. Saat kita menjadi observer ini enggak kesannya mengintimidasi, ngawasi atau menilai, tapi berbasis coaching ya seperti ini, menggali. Jadi apa yang dimiliki teman kita gali, kita arahkannya itu dengan menggali, tidak menggurui atau mengintervensi. Itu kemarin kita latihannya cukup susah Pak, maksudnya bukan susah, perlu biasa, karena kebiasaan kita tuh kalau masih kan otomatis solusi ya Pak ya. Menurut Pak Rasid gimana? Maksudnya kayak gini Bu. Nah, itu yang sebenarnya kita mulai latih dari sekarang, bahwa kalau kita sama-sama menggali dengan tekan jawab itu kita menggali, bukan mengintervensi atau mengintimidasi. Itu loh Pak. Itu proses interview atau pembelajaran, observasi supervisi yang berbasis coaching ya, gitu ya Pak, gitu deh. Jadi tadi saya natural sekali, nggak ada skripnya, dan ini tadi lebih ke ini ya, dari hasil kemarin Bapak ngajar kemarin. Kemarin juga sudah sempat melakukan pembelajaran diferensiasi juga, belum? Belum. Pembelajaran itu ada punya aktif, jadi yang aktif masih 2 mau pembelajaran 3, sehingga pada saat yang 50 ini itu kalau misalkan berkelompok semua itu nanti banyak kan diunggulnya, karena kalau nggak lakukan media itu nggak berbalik ke mana. Ya mungkin sekedar memberi informasi saja Pak, diferensiasi dan hanya proses kelompok, misalnya anak produknya individualnya kita bedakan, itu aja udah diferensiasi. Jadi kalau di produktif kayaknya SOP-nya sama ya Pak ya, kayak nama beda. Misalnya rakit mesin gitu kan sama ya Pak ya. Karena SK
SOP-nya mengenai penerapan K3, maksud urutan kerja. Karena K3-nya sih yang lebih utamakan. Makanya tangan atau sepatu ya satu. Ya itu Pak, makasih sekali ya Pak. Ini tadi mengganggu nih siang-siang. Iya.